Oke, kita mulai dengan inovator cek tekanan darah rutin. Baik, silakan Ibu presentasi. Ya, ambil posisi pas di tengah Ibu. Siap. 7 menit, disilakan. Video mungkin boleh? Presentasi Bu. Presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu panelis dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Yang terhormat Bapak Ibu dari Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu inovator se-Sulawesi Selatan. Perkenankanlah kami dari Kabupaten Bantaeng dengan inovator Dr. Hairatul Hisan dari Puskesmas Dampang memaparkan inovasi kami. Slide. CETAR adalah kepanjangan dari cek tekanan darah rutin, adalah upaya untuk mengendalikan penyakit tidak menular khususnya hipertensi yang ada di Puskesmas Dampang sesuai dengan target SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, sesuai dengan SPM dari SPM Standar Pelayanan Minimal Hipertensi, sesuai dengan meningkatkan kontak hipertensi penderita hipertensi. Semua ini, inovasi ini sesuai dengan misi pemerintah Kabupaten Bantaeng, yaitu peningkatan sumber daya manusia, akses pemerataan, dan kualitas pelayanan sosial dasar. Slide. Analisis masalah yang kami ambil berdasarkan data penyakit tidak menular Puskesmas Dampang tahun 2020, yaitu pertama, kami jumlah penderita hipertensi yang berkunjung ke vaskes kami itu rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat, kepedulian masyarakat dan pemerintah setempat. Yang kedua, permasalahan yang kami ambil karena penderita hipertensi berobat tidak teratur karena tidak adanya kartu kontrol pengobatan hipertensi. Yang ketiga, karena presentasi kontak dengan tenaga kesehatan kurang karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat apabila tidak memiliki keluhan. Slide. Keunikan yang kami miliki adalah pertama, kami memiliki kartu kontrol pengobatan. Bisa dilihat barangnya itu berupa kartu kontrol warna kuning yang berisi tanggal pemeriksaan pasien, jumlah kedatangan dan obat-obatan apa yang diberikan oleh penderita. Kemudian yang kedua, kami melakukan pelayanan khusus Posbindu PTM. Posbindu adalah singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, khususnya hipertensi. Yang ketiga, kami mempunyai senam Prolanis. Prolanis adalah singkatan dari Program Penyelenggaraan Penyakit Kronis, di mana khusus pasien hipertensi yang ada di puskesmas kami. Slide. Implementasi dan efektivitas dari inovasi kami. Pertama, kami mempunyai tim inovasi yang solid. Yang kedua, ada pembagian kartu kontrol yang diberikan selama 1 bulan 1 kali. Jadi pasien-pasien kartu kontrol berobat 1 kali selama 1 bulan. Yang ketiga, kami melakukan intervensi. Dan yang keempat, kami melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan tiap bulan pada saat Lokmin lintas sektor, Lokmin lintas program, dan 3 bulan sekali pada saat Lokmin lintas sektor. Slide. Dampak internal dari inovasi kami, yaitu kita lihat dari tabel, ada jumlah penambahan dari tahun 2020 ke 2021 dan 2022, yakni jumlah laki-laki yang berkunjung di puskesmas yaitu 42 bertambah menjadi 58 dan 69 pada saat tahun 2002. Kemudian testimoni yaitu Ibu Ruki umur 76 tahun. Sebelum ada inovasi, pasien berobat tidak teratur karena tidak tahu kapan harus berobat kembali. Pada saat setelah inovasi kartu kontrol sangat memudahkan pasien untuk berobat. Kemudian Ibu
Ibu Suruki umur 46 tahun. Dia mengatakan pasien malas berobat karena tidak ada keluhan. Setelah ada inovasi, pasien petugas yang datang ke rumah dan pospindu jika pasien tidak dapat kontrol ke Vaskes. Slide. Dampak eksternal dari inovasi kami yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengobatan rutin, khususnya penderita hipertensi. Slide. Keberlanjutan. Sumber daya yang kami miliki yaitu ada dokter 2 orang, petugas PTM 1 orang, dan bidan desa sebanyak 4 orang. Kemudian sumber daya keuangan yaitu adanya dana BOK dan dana JKN untuk inovasi kami. Kemudian strategi sosial adalah adanya dukungan dari pemerintah setempat, yaitu para desa, camat, lurah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Yang keempat adalah strategi manajerial, yaitu tim inovasi yang solid. Next, faktor kekuatan dari kami adalah adanya dukungan Kepala Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan memberikan aliran dana bagi kami di BOK, yaitu sekitar 600.000 per bulan selama 8 bulan. Kemudian Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab dari inovasi memberikan penguatan dan koordinasi lintas sektor pada saat dilakukan rapat Lokmin. Kemudian lintas program puskesmas, terutama dari bidang PTM memberikan dukungan dan inovasi kepada inovasi kami. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda dapat memberikan inovasi berupa ceramah agama pada saat hari Jumatan. Mungkin sekian inovasi dari kami, Puskesmas Dampang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Mohon kiranya para panelis agar dapat memberikan masukan dan ide agar inovasi kami dapat berjalan dengan lancar. Jazakallah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan baru. Salam cetar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, disilakan untuk kembali ke tempat, Ibu. Iya. Berikutnya disilakan Pak Kadis untuk memberikan dukungan dan testimoninya kepada inovator. Oh, video belum. Sebentar. Iya, lanjut Bapak. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu panelis, yang sama kami hormati semua peserta yang ada di dalam ruangan ini. Pertama, kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Dinas Kesehatan di tempat ini. Beliau masih bersama dengan Bapak Bupati dalam kunjungan kerja di luar daerah. Terkait dengan inovasi cetar, cek tekanan darah secara rutin, ini adalah suatu inovasi yang luar biasa yang kami anggap mampu melakukan peningkatan standar pelayanan minimal sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019. Di poin 7 adalah standar pelayanan minimal adalah hipertensi. Nah ini sejak awal diluncurkan tahun 2020 menjadi atensi kami di Dinas Kesehatan untuk mengawal semua inovasi-inovasi termasuk cetar ini. Di tahun 2021 kami coba mengevaluasi sejauh mana progres dari inovasi cetar ini terkait dengan perkembangan yang didapatkan, apa manfaatnya, outcome-nya apa yang didapat. Ternyata ada perubahan signifikansi. Makanya tahun 2021 kemarin itu kita coba tularkan ke seluruh puskesmas untuk menjadi replikasi awal untuk peningkatan capaian standar pelayanan minimal tadi. Saat ini secara kabupaten untuk standar pelayanan minimal itu data kami 94%. Sementara di Puskesmas Dampang itu sudah 100%. Ini yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa Dinas Kesehatan tidak mensupport ini. Kami ingin keberlanjutan daripada cetar ini dan alhamdulillah sudah 13 puskesmas yang mereplikasi. Saya kira itu. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Berikutnya tayangan video inovasi 3 menit. Silakan operator. Puskesmas Dampang merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk 15.325 jiwa. Puskesmas Dampang terdiri dari 1 desa dan 3 kelurahan. Salah satu indikator untuk menilai penyakit tidak menular adalah hipertensi, di mana pasien yang berobat teratur hanya 120 penderita dari 381 penderita atau 31%. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat menjadi penyebab utama karena kurangnya informasi dan malasnya pasien hipertensi yang tidak memiliki keluhan untuk berobat. Inovasi Cetar memudahkan tenaga kesehatan, aparat pemerintah desa, dan lintas sektor untuk memberikan pelayanan hipertensi. Tujuan inovasi Cetar adalah meningkatkan angka kontak tenaga kesehatan, status kesehatan penderita terpantau, dan penderita dapat berobat secara teratur. Mara, mana tema kartu kontrol tadi deh? Sudah. Naik isi di tekanan ta, di Mara ini kieran terus gini kartu ta, di daki kalau pai puna lampas ke puskesmas. Pola makanan anda, teki lagi ke eloy kandre gola, di karang kandre gola, garam, jekla, kemudian di kurang kandre betutu, di ya supaya naungi tensi tak anda naik naungi, di naik naung. Berterima kasih kepada Dr. Hera karena adanya inovasi ini. Saya mengontrol tekanan darah saya secara rutin. Oh iya toh. Kayak ini. Malaki. Terus apa boleh biasa aku sampaikan ki. Juga mana cila yang angin, anu tu je. Kira boleh ini entah biasa dan kira ni. Di. Terima kasih kepada Dr. Hera karena dengan adanya kartu kontrol pasien hipertensi sangat membantu pengobatan pada penderita hipertensi di Puskesmas Dampang. Terima kasih kepada seluruh staf Puskesmas Dampang atas adanya inovasi cetak yang memudahkan pasien hipertensi berobat teratur di Puskesmas Dampang. Sukses selalu inovasi cetak. Iya, baik, kita beri aplaus dulu untuk inovasi Cetar. Berikutnya saya coba menyapa teman-teman penilai yang ada di Zoom. Ada Bu Marni dan Ibu Sarwan. Bu Marni dan Pak Sarwan, monitor. Pak Sarwan, monitor. Bu Marni, monitor. Oke, belum ada suara. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Rajendra. Silakan Bapak. Singkat Pak ya. Iya, makasih. Tim inovator dari Bantaeng, cek tekanan darah rutin. Saya lihat di sini keunikannya itu hanya kartu kontrol, pelayanan khusus, sama senam pro dinas. Ya. Tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu, ini sudah regulasinya apa sudah ada? Baru kepala UPT atau kepala dinas? Iya, sudah ada SK dari Kepala Dinas, Pak. Dari kepala dinas? Iya. Berupa SK? Iya. Karena kalau belum ada regulasinya saya khawatir juga belum ada jaminan untuk keberlanjutan. Iya Pak, sudah Gitu ada. ya. Nah. Iya. Terus kedua, ya, ini kalau dalam hal pelaksanaan untuk pelayanan, apakah masyarakat yang datangi puskesmas
Atau tim inovator juga punya inisiatif untuk ke masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Inovasi Cetar itu punya pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi pelayanan di dalam gedung adalah pemberian kartu kontrol, kemudian Prolanis itu termasuk dalam pelayanan di dalam gedung. Kami mempunyai 3 inovasi, yaitu kartu kontrol, katrol, dan yang di dalam. Maksud saya ini apa masyarakat yang datangi atau Iya, tim inovator? masyarakat yang mendatang, dan kami juga datang pada saat masyarakat yang tidak dapat berkunjung, misalnya stroke, kami yang berkunjung juga ke sana, ke masyarakat. Oke. Terus apa sudah ada evaluasi enggak ini soal pelaksanaan senam Prolinas ini pengaruhnya terhadap penderita hipertensi? Iya. Langsung jangan dulu langsung dijawab ya, nanti sebentar. Terus yang kedua, kalau itu hipertensi itu kan harus minum obat terus ya. Iya. Terus gimana penanganannya ini terhadap penderita ini dari tim inovator? Ya. Terus bagaimana bentuk penguatan tim inovator, tim inovasi? Ya, saya lihat ini ada di ini bagian apa? Makanya saya tanya bagaimana bentuk penguatannya. Saya rasa itu saja dulu. Oke, cukup ditampung dulu ya Ibu. Selanjutnya kami persilakan Pak Mutakin. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Yang pertama saya kalau di video tadi kurang terlihat gitu ya Mbak, orang yang berkunjung ke puskesmas. Malah lebih banyak ditayangkan tadi video Bu Dokter yang berkunjung ke pasiennya. Padahal ini kan sebenarnya kita bagaimana orang mau datang berulang kali ke puskesmas, itu kan di permasalahan dasarnya ya. Terus perlu juga mungkin ditampilkan tingkat kesembuhannya. Jangan sampai semakin lama datanya saya lihat bagus, banyak yang meningkat nih data orang yang berkunjung, tetapi tingkat kesembuhannya seperti apa ini, itu saya pikir salah satu indikator keberhasilan penanganan. Ngapain juga kita datang berkunjung berulang-ulang kalau nggak sembuh-sembuh juga gitu kan ya. Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Mutakin. Berikutnya Ibu Fadia mungkin ada? Belum, Prof. Haidar? Sorry. Ya, ada atau tidak? Ada. Ada, silakan. Ya, saya selalu biasanya juga menjadi catatan refleksi itu kenapa proposal kita agak sulit tembus ke nasional. Itu karena dukungan data yang kurang ya. Kalaupun tersedia dia hanya ada di beberapa tempat. Nah, kalau saya lihat cek tekanan darah ini rendah kesadaran, malas pasien, itu kata itu kan sangat kualitatif sekali. Saran saya lengkapi itu dengan data kuantitatif ya, supaya betul-betul bisa membuktikan. Kalau ada insiden yang sulit tertolong misalnya, ya menjadi awal menjadi dasar inovasi ini muncul, misalnya hipertensi tidak bisa tertolong sampai kemudian itu penting menurut saya dimasukkan di dalam proposal. Itu yang pertama. Lalu kemudian sama seperti tadi Bu, saya juga menyarankan bahwa data-data yang disajikan ini juga harus terpilah ya. 204 orang itu dari mana? Karena mungkin tingkat pendekatan kita kepada lansia itu mungkin berbeda pada ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek mungkin berbeda ya. Dan bagaimana tingkat kepatuhannya ya. Dan dia sudah mengapain aja kalau dia sehat. Saya setuju tadi dalam kalau dia sehat, dia terbebas misalnya dari hasil pemeriksaan, misalnya dia stabil tensinya, dia ngapain aja. Dia kerja-kerja produktifnya seperti apa ini? Ini juga penting kita tahu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, kita persilakan dulu untuk meresponnya dari inovator. Silakan Ibu.
Jadi terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu senam prolanis. Senam prolanis itu adalah kerjasama dari Puskesmas dengan BPJS Kesehatan, program penyelenggaraan penyakit kronis. Jadi BPJS yang membiayai senam prolanis ini. Jadi pada saat prolanis dilakukan setiap hari Sabtu minggu keempat, di mana senamnya bisa 2 kali selama 1 bulan dan edukasinya 1 kali, edukasi hipertensi 1 kali. Kemudian apakah hipertensi minum obat terus? Jadi menurut jurnal, pasien-pasien hipertensi adalah tekanan darah sistolik 140 dan diastolik 90. Jadi menurut jurnal dan penelitian, pasien-pasien hipertensi harus minum obat terus-menerus. Nah, inilah gunanya kartu kontrol muncul untuk memudahkan pasien berobat, karena kartu kontrol ini dapat memonitoring pasien kapan dia harus berkunjung kembali ke puskesmas. Apabila pasien tidak dapat berkunjung ke puskesmas atau lost follow up, kami dari puskesmas yang datang mengunjungi pasien di Posbindu maupun kami lakukan sweeping di rumah. Jadi terpantau terus-menerus. Kemudian alhamdulillah inovasi ini mengakibatkan pasien-pasien dengan gejala kronis misalnya stroke, jantung, diabetes itu menjadi berkurang. Tapi mungkin kami masih harus mengolah data berapa orang yang berkurang stroke-nya, diabetesnya dan apapun. Kemudian insiden awal mungkin dapat kami jadikan bahan proposal apabila kami lolos nanti ke tahap nasional. Mungkin ada tanggapan? Iya, silakan Bu Fadia. Sedikit aja. Ya. Di slide itu tertulis dampak eksternal. Mungkin mohon bantuan ke Pak Rara, mana Pak Rahman. Tapi di slide ini kalimat ini bukan kalimat dampak, Dek. Meningkatkan kesadaran. Kesadaran itu bukan kalimat dampak. Ya, mungkin perlu ditinjau kembali kalimat ini. Yang harus dibuktikan di sana adalah pasien itu kelompok sasaran itu sudah ngapain aja. Ya, kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu, Prof. Haidar mungkin, silakan Prof. Ya, tadi saya pikir ini dia bawa alat tensi supaya kita ini panelis ini semua. Itu sebuah inovasi yang baik supaya tidak perlu presentasi lama-lama kan. Di situ sudah bahwa inovasinya sekaligus dia proaktif ke ini sebenarnya ke pasiennya. Ya. Kira-kira itu ya Bu Dokter ya. Saya tahu itu mana alat tensinya tidak perlu presentasi tadi. Pengaruh enggak? Ya terpengaruh lah ini kan. Nah, nanti besok lagi nih kan. Naik tensi ini, Prof. Ya saya tunggu. Nah saya kira ya saya sudah membaca dan mendengar penyajiannya, saya kira ini mungkin kalau sarannya tadi ini kan bagian dari pelayanan, tentu memang kita proaktif ya. Ya betul tadi ya, yang saya tunggu-tunggu tadi itu alat siapa yang misalnya dari panelis yang boleh saya coba sekali menunjukkan bahwa beginilah saya melayani pasien-pasien saya gitu, supaya tidak jadi pas ini. Bisa sembuh kata Pak teman tadi. Kira-kira itu. Makasih Bu. Ya, bisa sembuh hanya dengan ditensi ya Prof. Hebat itu berarti tensinya Prof. Ya, baik mungkin Pak Andi Taufik ada? Silakan Bapak. Saya sedikit ya. Ya. Saya minta maaf ini terlambat ya. Saya kira ada beberapa catatan saya di sini untuk Ibu ini ya, Dokter siapa ya? Lupa tadi namanya siapa. Pertama gini ya, saya kira ini hal yang sangat bagus ya, karena persoalan hipertensi ini kan itu kadang-kadang dianggap biasa ya oleh masyarakat. Jadi meningkatkan kesadaran itu menjadi satu pekerjaan khusus ya bagi tim yang ada di sana. Yang kedua saya kira gini, ada banyak inovasi,
terkait dengan penanganan masalah hipertensi ini. Pertanyaan saya, apakah Anda replikasi dari tempat lain? Misalnya kalau di tempat lain itu ada namanya Tante Darti, ada Papa Baper, ada Peka Heti, ya? Atau Anda melihat situasi di situ lalu kemudian muncul ide dan gagasan untuk mencari terobosan terhadap masalah yang ada? Terima kasih. Jadi inovasi ini adalah perpanjangan dari aktualisasi nilai dasar CPNS saya. Jadi tahun 2019 saya itu CPNS. Kemudian pada saat kebetulan di puskesmas kami itu angka hipertensi sangat tinggi di puskesmas, menempati urutan kedua dari 10 besar penyakit yang ada di puskesmas kami. Jadi muncullah inovasi kepada saya sudah konsul sama Kapus dan kepala dinas Kapus dan dinas kesehatan mungkin bisa dilakukan inovasi. Jadi inovasi kami itu asli melihat status hipertensi yang tinggi di puskesmas kami. Jadi oke, saya kira bagus itu karena inovasinya bisa dibesarkan ya. Dilanjutkan gitu. Itu salah satu poin penting bahwa inovasi yang bagus itu harus ada sustainabilitasnya ya. Yang kedua gini deh, masalah untuk kedepannya saya kira orang menunggu ini ya. Apa inovasi ini bisa menarik atau kurang menarik atau biasa saja ya. Pertama misalnya seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman penilai sebelumnya, ini mungkin perlu ada semacam bukan cuma testimoni biasa saya tadi, tapi ada forum bertukar pengalaman gitu ya. Misalnya saling bertukar pengalaman ini perlu ada pendokumentasian yang baik. Jadi misalnya saya kok bisa memperbaiki derajat kesehatan ini meskipun saya hipertensi, tapi saya bisa lebih baik karena saya begini ya. Ini kan mitigasinya ya. Mitigasi itu pengurangan resiko gitu sehingga dia bisa membuat ini ya. Jadi kalau bisa nanti ke depan itu penyadarannya, pendokumentasian lebih baik. Itu seperti yang dikatakan tadi Ibu Padia bahwa persoalan kita itu adalah menganggap ini sebagai tugas ya yang harus kita laksanakan, kita lupa mendokumentasikannya, padahal itu penting ya. Saya kira itu catatan saya. Siap, terima kasih Pak Andi Taufik. Saya kira itu hanya masukan, Bapak dan Ibu sudah dicatat masukan dari Pak Dr. Andi Taufik, silakan untuk pengembangan ke depannya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk inovasi cetar. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat Pak Kadis, Ibu Inovator dan jajarannya. Pak Kabak Organisasi mungkin masih tinggal di sini Pak ya, silakan. Silakan Ibu.